الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल या तरबियत के हवाले pada khutbah yang lalu dengan rujukan perbaikan amal dan untuk para murabbi dan termasuk juga para orang-orang yang mewakafkan diri dan disebutkan tentang tanggung jawab daripada para pengurus dan bahwa bagaimana karakter dan perbaikan amal itu semua untuk menguasai semua hambatan-hambatan itu yang dibahas. Dan untuk itu apa saja yang diperlukan, yang dengan itu para mubalik dan para pengurus dengan mengaplikasikan dalam diri mereka, memberitahukan kepada jamaat dan kepada para. Dan ini pun juga saya ingin jelaskan bahwa para umara dan para penasehat-penasehat dan yang ada pada zaman Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, termasuk juga Hazrat Masih Maud, para sahabat dan para Hazrat Masih Maud dan Hazrat Masih Maud, dan termasuk para sahabat yang mendapatkan pendidikan, ikatan mereka dengan Tuhan dan iman mereka dan keyakinan standarnya itu sesungguhnya sangat tinggi. Kekurangannya itu tidak ada di dalam diri mereka. Kalau ada kekurangan adalah dalam cara yang Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu ingatkan. Kecenderungan-kecenderungan itu perlu dirubah. Atau dari segi urusan-urusan etikat, masalah-masalah etikat yang ditekankan, begitu juga begitu pentingnya akan pengamalan pun juga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala, tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan ikatan secara pribadi dengan Allah dan itaatnya kepada khilafat dan menghormati nizam pun juga dengan referensi itu ditekankan. Dan warga jemaat itu diberikan pendidikan. Namun dewasa ini nampak kepada kita bahwa ke arah itu standarnya itu tidak seperti yang dulu. Oleh karena itu ketika saya mengatakan bahwa para murabbi, mubalik dan para pengurus dengan mengaplikasikan dalam diri mereka baru memberitahukan kepada warga jemaat bahwa ada beberapa sisinya yang penting, bahwa kata-kata mengaplikasikan dalam diri dengan merenungkan itu, dengan mengamalkan itu, dan dengan menegakkan contoh-contoh itu sangat penting sekali. Memperlihatkan contoh-contoh baru perkara-perkara perbaikan baru dalam arti yang corak yang hakiki. Pada khutbah yang lalu kekuatan untuk menciptakan kekuatan tekad dan menjauhkan kelemahan dalam urusan keilmuan yang saya bicarakan, tapi hal yang ketiga tidak dijelaskan, yakni cara untuk menjauhkan kelemahan dari segi amal. Jadi bagaimana menciptakan kekuatan dalam hal amal. Berkenaan dengan itu saat ini saya akan beritahukan. Sebagaimana pada khutbah yang lalu sebelumnya telah disebutkan bahwa obat dari luar dan perlu amal
atau mengatakan bahwa perlu saling mendukung. Dan untuk perbaikan amal, sandaran ini ada dua corak, dua macam, atau perlu ada dua sandaran. Satu adalah pengawasan, yang kedua adalah unsur pemaksaan, penekanan. Jadi pengawasan itu adalah secara terus-menerus pandangan itu, pengarahan itu ditetapkan. Yani jangan sampai ada suatu amal yang dikerjakan. Dalam hal ini, dalam pengawasan ini pun terjadi dalam urusan dunia juga. Kadang-kadang di rumah ibu bapak itu mengawasi anak-anaknya, di sekolah-sekolah ustaz, guru. Selain itu, selain mengajarkan, dia mempunyai juga sikap pengawas, hal pengawasan. Kadang-kadang para karyawan pemerintah memberikan pengawasan dan memberitahukan bahwa kami akan mengawasi di jalan-jalan untuk kendaraan dibuat foto kamera pengintai secara permanen, atau anak-anak untuk pengawasan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu menjadi sasaran kekerasan anak, sehingga ibu bapak pun diperingatkan untuk kami akan mengambil anak-anak kalian. Kalau kalian nanti lebih menyakiti anak lagi, maka yayasan-yayasan mengambil anak-anak itu untuk dipelihara. Di dalam negara-negara maju terjadi hal-hal yang umum seperti ini. Bahkan menurut saya, akibat daripada pengawasan yang lebih, maka dari pihak pemerintah, sehingga ibu bapak sendiri karena takut dari yayasan itu, sehingga dari akhirnya ibu bapak pun untuk melarang anak untuk hal-hal yang melakukan yang jelek pun jangan. Akhirnya anak-anak pun menjadi rusak karena tidak dilarang untuk melakukan keburukan. Kadang-kadang jadi pengawasan dari segi dunia itu bisa menjadi faktor kerusakan juga, kerugian juga. Kemudian dalam urusan ibu bapak karena diawasi juga untuk hubungan yang salah. Walhasil maksud daripada semua pengawasan ini adalah supaya dicegah dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat merugikan, atau maksudnya adalah supaya terjadi perbaikan. Walhasil pengawasan itu merupakan satu cara perbaikan dalam menjauhkan semua kekurangan dalam masyarakat. Dan pengawasan ini untuk perbaikan amalia, itu pengamalan, untuk menciptakan perbaikan pengamalan, agama pun menarik perhatian kita ke arah itu. Dan dari banyak pekerjaan-pekerjaan buruk, manusia dapat terhindar dari hal-hal itu. Jadi masyarakat pun mengawasi, ibu bapak pun juga mengawasi dalam lingkungannya, para murabi pun juga, mubalik juga mengawasi dalam pekerjaannya, dan begitu juga lembaga-lembaga yang lain menjadi pengawas, merupakan perlu dalam bidangnya masing-masing. Manakala Islam memberikan ajaran ini di hadapan kita bahwa setiap pengawas akan ditanya tentang pengawasannya, maka tidak hanya sekedar terjadi perbaikan dalam dirinya yang kepada siapa diawasi, bahkan pengawas pun juga menjadi diperbaiki. Walhasil, untuk perbaikan amal itu, pengawasan itu merupakan sarana yang sangat penting. Hal yang kedua yang penting untuk perbaikan itu adalah pemaksaan. Jadi bisa di dalam diri seorang terlahir perasaan bahwa satu sisi mengatakan bahwa dalam urusan agama tidak ada paksaan. Kemudian hal yang kedua untuk perbaikan amal, obat yang diusulkan adalah pemaksaan. Jadi jelas
bahwa pemaksaan ini menerima agama adalah bukan dalam urusan meninggalkan agama. Setiap itu ada bebas itu memilih agama, siapa yang ingin tinggalkan enggak. Jadi Islam merupakan dengan cara jelas memilih menggunakan ini. Jadi pemaksaan itu di sini adalah bahwa dengan menisbahkan diri kepada agama, kemudian mengamalkan amalannya, pengaturannya. Satu sisi mengatakan diri sebagai ada dalam nizam jemaat, lalu meninggalkan peraturan-peraturan jemaat. Hal ini kalau ini terjadi, walhasil itu akan terjadi kekerasan, pemaksaan. Dan inilah maksud daripada pemaksaan di sini. Dengan tinggal sebagai bagian daripada nizam pengaturan, maka perlu juga mengamalkan ajaran-ajarannya. Kalau tidak akan mendapatkan hukuman, akan dapat ada denda, dan ada juga kadang-kadang peraturan. Maksudnya semuanya itu adalah untuk memperbaiki supaya kelemahan daripada kekuatan amal itu dapat dijauhkan. Di dalam jemaat pun juga, jadi nizam jemaat memberikan hukuman, maka maksudnya adalah pada dasarnya itu adalah perbaikan. Untuk menyakiti atau membuat orang susah, bukan itu maksudnya. Pemaksaan ini di dalam peraturan pemerintah pun juga orang mendapatkan hukuman, dan orang dimasukkan dalam penjara juga, ada denda-denda juga, kadang-kadang dibunuh juga. Maksudnya itu juga adalah bahwa dalam masyarakat itu tetap ada rasa aman, dan sesuatu yang mendatangkan kerugian kepada orang lain itu dia tidak dapat melakukan upaya pemberian kerusakannya. Jadi orang yang mendatangkan kerusakan pada dirinya pun mendapat hukuman. Namun dalam saat hukuman itu maksudnya adalah sarana untuk menciptakan perbaikan. Kalau ada orang yang dipotong lehernya karena seorang itu membunuh, kalau misalnya pembunuh itu dibebaskan, maka dalam masyarakat itu akan terjadi keamanan yang hancur, dan jadi hukuman daripada pembunuhan, dengan memberikan hukuman itu banyak orang yang menjadi baik, dan dia akan berhenti dalam upaya membunuh. Dan walhasil pemaksaan ini merupakan satu sisi dari perbaikan yang sudah terbiasa berlaku di dunia. Di dunia dengan pemaksaannya, dengan hukuman-hukumannya, dengan pemaksaan hukumannya, tidak ada kaitannya dengan iman. Tetapi orang yang menisbahkan dirinya kepada agama, lalu dia dipaksa, dan di atas dasar peraturan agama dia dihukum, atau dan cara apapun hukuman itu, dan berupa denda atau berupa hukuman, atau ada beberapa hal yang diberlakukan pada, kalau ada kadang-kadang di jemaat itu tidak diambil candahnya misalnya karena dia dihukum. Memang kadang-kadang itu kadang-kadang dicegah untuk memaksa, tapi bersama ketika perkara-perkara dan amal ini, amal saleh diangatkan untuk melakukan itu. Dan ada orang yang dia melakukan supaya dia menghindar dari hukuman, atau dia menghindar supaya dia bisa menghindar dari kemarahan khalifah atau kemarahan khalifah, maka lama kelamaan dia menghindar dari kemarahan Tuhan, lama-lama dia akan baik, dan lama kelamaan dia akan mulai menjadi orang yang mengamalkan pengamalan yang baik dengan senang hati. Jadi dalam upaya untuk menanamkan adat, melakukan untuk pengamalan baik, dilakukan hal-hal yang boleh. Dan dalam perbaikan, tanpa itu di dalam perbaikan amal itu tidak akan sukses. Jadi menggunakan sarana-sarana itu sangat penting sekali, yakni menciptakan iman dan menciptakan ilmu yang benar, dan disebutkan dalam khutbah yang lalu hal ini, dan mengawasi dan memaksakan
ini pun juga saya sebutkan, yakni untuk menciptakan dalam kaitan menciptakan kekuatan amal. Yani ini 4 perkara yang tanpa ini perbaikan itu tidak adalah merupakan hal yang susah. Apabila kita masuk dalam kedalaman, maka dapat kita ketahui bahwa bahwa di dunia ini ada satu kalangan yang tidak ada kekuatan iman itu dalam dirinya, yakni tidak memiliki standar yang untuk perbaikan amal itu perlu di dalam diri seorang manusia. Di dalam hati orang-orang yang seperti itu, jadi apabila kekuatan iman itu bertambah, maka amalnya itu menjadi baik. Dan ada satu kalangan yang akibat daripada tidak adanya ilmu, dia menjadi sasaran dosa. Oleh karena itu perlu ilmu yang benar. Dan ada satu kalangan, yakni untuk melaksanakan amal baik, dia perlu kepada orang lain, bergantung pada orang lain. Ini ada 3 corak orang. Dan untuk melaksanakan itu bisa dengan 2 cara, itu bisa disempurnakan. Atau pertolongan itu bisa dengan 2 cara, yakni satu adalah dengan pengawasan, dan sebagaimana rincian yang telah saya sebutkan, supaya diawasi, maka dia akan meninggalkan dosa-dosa itu, atau akan ada perhatian kepada kebaikan. Tapi ada kalangan yang sama sekali dia jatuh, yakni kadang-kadang dia tidak menghindar dengan pengawasan, maka selama tidak dihukum, tidak akan ada perbaikan dalam diri orang itu. Jadi di 4 perkara ini, saran-saran ini jemaat perlu melakukan. Dan penyakit dari setiap penyakit itu perlu mengetahui corak penyakitnya. Hal ini perlu diingat bahwa pada zaman mana di dalam diri agama itu tidak ada pemerintahan, tidak ada pedang, maka pada zaman itu pengobatan yang 4 itu perlu. Jadi sebagaimana pada khutbah yang lalu telah disebutkan bahwa untuk pengobatan pertama, yakni dengan perlu menciptakan iman dan untuk itu tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, wahyu beliau, ikatan beliau dengan Tuhan, dan dengan perantaraan beliau orang-orang yang beriman kepada beliau, revolusi rohani itu dijelaskan. Kepada mereka diberitahukan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu apa pentingnya, apa perlunya. Sebagaimana pada khutbah yang lalu saya telah beritahukan berkenaan dengan itu, pada zaman ini selama setan itu melakukan penyerangan dengan sepenuhnya, perkara ini sangat penting sekali. Perlu sekali memberitahukan akan hal ini. Pembicaraan ini hendaknya berkali-kali disebutkan. Perlu memberitahukan bahwa kecintaan Allah, bagaimana manusia itu bisa raih, dan kasih sayangnya itu manakala telah terjadi dalam diri manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah akan memperlakukannya secara istimewa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan ini, bagaimana beliau memberitahukan kepada kita, orang-orang Ahmadi baru yang kini di Afrika, diberitahu di Afrika, mereka menulis peristiwa-peristiwanya yang akibat dengan membaca buku Hazrat Masih Maud, bagaimana perubahan di dalam diri mereka. Mereka memberitahukan bagaimana iman terlahir dalam diri mereka. Memang dengan membaca buku, ikat-ikatnya yang buruk pun akan menjauh, dan ilmunya pun menjadi bertambah, dan akhirnya dia melihat iman baru dalam diri mereka. Namun kekuatan iman itu adalah akibat daripada dengan melihat tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dengan memahami hakikat wahyu beliau, dengan ikatan beliau dengan Allah itu terlahir di dalam diri mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dengan memperlihatkan beberapa tanda dia memperlihatkan kedekatannya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu
tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, wahyu beliau, ilham beliau, dan pentingnya akan ikatan beliau dengan Allah. Dan di dalam hati kita akan menyinarkan iman dalam diri kita tentang itu. Beliau akan pentingnya itu diberitahukan dalam cara beliau mengatakan bahwa Hazrat Isa memang itu hidup di langit, tinggalnya di langit dalam keadaan hidup, tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan Tuhan itu mati dalam diri kita. Jadi apa perlunya akan hal itu, bahwa kamu menekankan tentang Hazrat Isa, namun Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang-orang itu mati, dan untuk menghidupkannya kamu tidak berusaha untuk itu. Karena Tuhan itu adalah hidup dan dia tidak pernah mati. Tetapi dari beberapa segi manusia itu kadang-kadang ada yang mati juga di hati manusia. Hazrat Muslim Maud dengan referensi Hazrat Khalifatul Masih Awal menjelaskan satu peristiwa ketika satu guru Hazrat Khalifatul Masih yang tinggal di Bawal, bahwa dia melihat dalam sebuah mimpi bahwa di luar Bhopal ada sebuah kota di Hindustan, itu ada seorang yang dalam keadaan dia buta, dia kemudian badannya itu busuk, dan semuanya badannya itu keluar bengkak-bengkak, dan nyamuk-nyamuk itu mengerumutinya, dan tanya, kamu ini siapa? Ini dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Dan dengan mendengar itu saya takut sekali, katanya. Dan saya katakan, bagaimana kamu Tuhan? Katanya, sampai sekarang ini semua nabi itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah wujud yang paling cantik, paling indah, lebih dari itu tidak ada yang cantik. Dan kita mencintai Tuhan yang kita, apakah dalam bentuk yang sebegitu buruknya? Dia mengatakan apa yang dikatakan para nabi itu benar. Saya adalah bukan Tuhan yang sejati, adalah Tuhan dari orang-orang Bhopal ini. Yakni pada pandangan orang-orang Bhopal ini saya dianggap seperti ini. Yakni menurut pandangan orang-orang tidak penting Tuhan itu. Jadi Tuhan itu tidak mati, tapi manakala dia melupakan Tuhan itu, maka dari segi itu dia mati. Jadi di sini saya ingin memberitahukan kepada para pemuda bahwa oleh karena jangan hendaknya menganggap bahwa itu orang-orang itu seperti itu, maka dalam corak itu Tuhan itu membentuk dirinya, memperlihatkan bentuknya. Pada dasarnya wajah itu adalah wajah Tuhan itu pada dasarnya adalah wajah mereka itu sendiri. Sebagaimana seorang melihat wajahnya dalam dirinya, pada dasarnya dia melihat wajahnya sendiri dalam cermin itu. Jadi apa yang dia lihat dalam mimpi adalah pada dasarnya merupakan gambaran dari orang itu. Dia adalah dari segi rohani, dia itu menjadi orang yang berpenyakit kusta. Jadi nauzubillah, Tuhan itu mati lalu jadi orang yang menganggap seperti itu. Kadang-kadang dunia itu pun Tuhan itu menghukum dia juga di dunia ini. Tuhan itu tidak meninggalkan itu, kadang-kadang dalam bentuk hukuman dia memperlihatkan kepada orang-orang seperti itu. Jadi di beberapa tempat Tuhan itu memberitahukan tentang orang-orang seperti itu bahwa orang itu akan pergi ke neraka. Jadi dengan contoh itu dengan melihat contoh ini, dengan menganggap bahwa dia telah meninggal, maka dengan meninggalkan Tuhan itu tidak apa-apa. Jangan menganggap begitu. Allah Subhanahu wa taala menghukum juga, memberikan balasan juga, dan manakala sudah berlebihan maka tidak akan ada yang bisa berdiri di hadapan hukumannya. Jadi dari segi itu ini bukanlah merupakan hal yang biasa bahwa dia berlupa lalu urusannya itu sudah habis. Merupakan Tuhan lalu urusannya itu sudah habis. Tidak. Hazrat Muslim Maud bersabda,
हज़रत ईसा को मारने की कोशिश करते हैं। bahwa sangat aneh sekali bahwa para ulama kita dia berusaha membunuh Hazrat Isa, namun bersama itu tidak berusaha untuk menghidupkan Tuhan. Dia tidak menciptakan kedekatan yang dapat memahami akan wujud Tuhan. Pada usaha kita adalah menghidupkan Tuhan, usaha kita yang sejati adalah hendaknya menghidupkan Tuhan, menciptakan hubungan yang lebih banyak. Jadi kalau ada ikatan kita yang hidup dengan baik, jadi berapapun orang yang mengatakan hidup Nabi Isa tidak akan bisa menciptakan kerusakan dalam iman kita, karena Tuhan pada setiap saat akan memelihara kita. Jadi memang kendati kewafatan Masih, khatamun nubuat dan masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan iktikad, mengetahui itu memang penting. Dan dengan dalil menegakkan itu pun juga penting. Tanpa itu tapi untuk perbaikan amal kita perlu membuat ikatan dengan Tuhan dan harus memiliki sarana-sarana yang Hazrat Masih Maud telah beritahukan kepada kita. Kita ucapan dan pertentangan dari amal kita dan perbuatan kita harus kita habiskan. Apa yang kita katakan kepada orang, kita mengintrospeksi diri sampai di mana kita mengamalkan itu. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jadi di mana jamaah-jamaah Ahmadiyah, di mana para mubalighin disiapkan di dunia, mereka para pemuda dan para mubalik untuk menciptakan itu banyak sekali orang-orang yang masuk di dalam jamiah, khususnya di jamiah di Pakistan dalam jumlah yang besar. Anak-anak datang ke jamiah masuk, dan ini para wakfino banyak sekali yang masuk di sana. Kadang-kadang ada juga terjadi bahwa akibat daripada banyaknya jumlah itu terjadi juga standar yang kurang. Kadang-kadang ada juga contoh-contoh itu di hadapan kita bahwa dalam akibat daripada tidak berusaha mencari standar rohani yang tinggi, maka dengan berbagai akibat daripada tidak benar dalam hal keilmuan, maka bahwa bagaimana hendaknya seorang mubalik itu kesuciannya. Apabila orang-orang yang seperti ada beberapa karakter yang dilakukan akhirnya dikeluarkan dari jamiah, jadi zaman ini yang dimana untuk jemaat Ahmadiyah akan memperoleh kemajuan, insya Allah untuk persiapan itu sangat perlu sekali para mubalik, orang yang menjadi mubalik harus mempersiapkan diri mereka. Ini bukan pekerjaan mudah yang diserahkan kepada mereka. Mulai dari sekarang harus menciptakan ikatan dengan Allah, dan dalam usaha ini untuk itu harus berusaha lebih dari sebelumnya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika memperlihatkan kepada kita tanda-tanda yang merupakan ajaran Islam yang hakiki, jadi menjelaskan kembali di hadapan kita, itulah hendaknya harus di hadapan kita dengan menghafal hanya beberapa masalah. Jangan terbatas kepada itu saja. Dengan menghafal beberapa masalah. Jadi dari Kadian ada seorang yang alim menulis kepada saya bahwa dewasa ini jalsah terbuka yang tadinya di Hindustan untuk menjawab para penentang, di dalam jalsah-jalsah yang itu bahwa kita melakukan jalsah dan menyerang para ulama dengan dalil-dalil, dan akhirnya mereka itu mundur. Memang kita harus menjawab para penentang, bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka dengan menjawabnya itu pun juga dengan dalil-dalil, itu memang harus kita lakukan. Tetapi hal ini pun lebih penting lagi dan lebih perlu lagi bahwa para mubalik kita, ada para muallimin kita, para mubrabbi kita, maksud dengan memahami maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam keadaan rohaninya mereka pun juga kemajuan itu bahwa setiap wujud itu menjadi satu tanda hendaknya, dan untuk itu harus berusaha.
bahwa harus maju sehingga mereka menjadi satu contoh, dan dengan melihat contoh itu dia masuk dalam jemaat. Kadang-kadang dia masuk dengan melihat contoh-contoh itu. Namun saya katakan dengan sangat menyesal bahwa standar ini tidak terjadi. Oleh karena itu di Hindustan banyak para muallimin yang harus dibebaskan, dikeluarkan. Nampak mereka itu dikuasai oleh dunia. Jadi orang yang menulis surat, dan dia antara kita, setiap orang harus mengintrospeksi diri bahwa tanggung jawabnya itu apa. Para muallimin dan mubalik harus melihat bahwa dalam hati mereka berapa usaha untuk menciptakan iman di dalam diri mereka dengan dalil-dalil kering, dengan menguasai orang lain dan mengalahkan ulama-ulama gair Ahmadi. Jangan hendaknya cukup dari itu, dan kita jangan gembira hanya dengan itu. Bahkan bersama diri kita, yakni tanda-tanda hidup Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Keberadaan Tuhan itu harus diperlihatkan kepada dunia. Kesaksian adalah bersama Tuhan, itu bersama Tuhan. Cenderungkanlah dunia dengan itu. Hazrat Muslim Maud memberikan satu contoh bahwa kalau satu nabi itu naik ke langit, bahwa kalau ada matahari naik, apa tandanya? Maka yang lain mengatakan bahwa tanda daripada matahari itu ada bahwa matahari terbit jam sekian, dan ini mengatakan, jadi dalil ini itu akan memberikan dalil seperti itu adalah bodoh. Maka semua pengobatan itu adalah orang yang, jadi ada sedikit kepala itu ditinggikan dan mata itu mengatakan lihat itu di atas kamu. Jadi tidak perlu memperlihatkan dalil, memberikan dalil tentang matahari itu. Jadi jawab daripada ucapan kamu yang bodoh itu adalah seperti itu. Jadi di hadapan kita pun Tuhan itu adalah menjelma. Dia pun juga seperti orang yang cantik dengan semua sifatnya itu zahir di hadapan dunia. Dan dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dengan semua keindahan, kecantikannya itu dia zahir. Jadi ini merupakan pekerjaan daripada penasihat, bahwa dengan memberikan dalil cara-cara keberadaan matahari itu bukan dengan cara yang bodoh, tapi kini kesaksian daripada kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang selalu bersama kita itu terbukti kebenarannya. Tapi perkara itu adalah bahwa keadaan diri sendiri pun juga jadikanlah itu menjadi tempat Tuhan, dan kuatkanlah ikatan dengan jemaat. Anak-anak di hadapan, harus kemukakan di hadapan anak-anak, di hadapan perempuan-perempuan jemaat. Beritahukanlah kepada mereka bahwa dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kejalan Tuhan itu zahir. Berilah pemahaman kepada mereka apa sarananya untuk mendapatkan kedudukan kepada Allah, bagaimana dapat meraih kedekatan dengan Tuhan. Maka lihatlah bahwa para pemuda yang dalam urusan dunia kelihatannya mereka itu cenderung mencontoh, mereka akan menjadi orang yang cenderung kepada Tuhan. Ada beberapa mubalik dan murabbi tidak hanya seperti itu. Bahkan contoh ini yang hendaknya para pemuda di dalam diri pemuda kita, para perempuan-perempuan kita tegakkan, itu akan menarik dunia. Jadi ke arah perbaikan karakter kita itu adalah hal yang paling penting. Diri sendiri dengan membuat ikatan dengan Hazrat Masih Maud. Kemudian yang paling penting adalah itaat kepada khilafat. Jadi inilah yang akan menciptakan kemajuan dalam jemaah, dalam kerohanian. Pengetahuan tentang khilafat dan mengetahui dengan cara yang benar, dan seperti hendaknya terjadi dalam diri jemaat sedemikian rupa sehingga setiap keputusan khalifah itu mereka terima. Dan hambatan apapun jangan ada dalam hati, jangan dengan memahami satu lalu hatinya itu menjadi cedera, menjadi tidak enak.
memahami khilafat dengan cara yang benar itu merupakan tugas pula dari para mubaligh, merupakan pekerjaan yang penting. Dan kemudian merupakan pekerjaan para pengurus, itu mereka pun juga harus memperhatikan itu, menaruh perhatian pada hal itu. Kadang-kadang ada juga contoh-contoh yang bahwa khalifah melakukan pekerjaan yang salah, bahwa mengambil keputusan yang saleh dan keputusannya ini hendaknya seperti itu. Jadi dia akhirnya keberatan kepada keputusan Tuhan, bahwa kenapa si fulan itu dijadikan mengerjakan itu, hendaknya orang itu, kemudian ada pengetahuan tentang itu, tentang khalifah. Dia menutup mata tentang hal itu kendati dia tahu. Jadi orang-orang yang memahami hal itu hanya beberapa orang. Tapi dia merusak lingkungan. Kalau para murabbi dan para muallim, setiap kalangan, para pengurus, saya katakan bahwa semua badan-badan, pahamilah tanggung jawab kalian. Maka di dalam hati keraguan-keraguan yang lahir itu pun jangan terjadi. Berilah pemahaman kepada mereka, dan khususnya pekerjaan para mubaligh, dan beritahulah bahwa semua keberkatan itu adalah dalam nizam jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala manakala menciptakan laknat dalam diri, maka dia akan mengangkat nizam itu. Jadi apabila hal ini ada dalam diri setiap orang, maka kadang orang yang tersandung, dia pun akan terhindar dari ketersandungan. Itu terjadi juga kadang-kadang bahwa ada beberapa orang yang menganggap dirinya paling cerdas, berakal, dan dengan duduk di sana sini dia berbicara, dia pun juga khalifah tentu saja salah. Bagaimana orang umum bisa salah? Memang, tetapi Khalifatul Masih Tsani sangat menjawab dengan cara yang sangat bagus, bahwa kalau khilafat itu benar, maka jawab yang kalau khalifah itu merupakan anugerah, dan Tuhan berfirman bahwa khalifah, perkara apa yang diambil keputusan oleh khalifah, perkara itu dia akan tegakkan oleh Allah. Dia berfirman, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, yakni agama, yakni perkara-perkara, peraturan-peraturan yang khalifah ingin tegakkan di dunia. Kami bersumpah dengan nama Tuhan bahwa kami akan tegakkan itu. Jadi perkara itu hendaknya di dalam hati setiap jemaat itu tertanam. Dan para mubaligh ini pekerjaan mereka, dan para pengurus, bahwa berusahalah menciptakan dalam diri orang. Jadi perkara ini harus dipahami, hendaknya harus dikejar, bahwa berkat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan berkat-berkat beliau untuk menzahirkan itu pada diri orang-orang, dan tanda-tanda hidup Tuhan berkali-kalilah sebutkan depan orang. Beritahukanlah kepada orang bahwa untuk meraih kedekatan dengan Tuhan itu apa, dan itaat dalam cara apapun kepada itaat dan mentaati nizam itu merupakan satu hal yang penting, dan hendaknya dipenuhi pada setiap orang. Dan apabila ini terjadi, maka akan hilang juga keraguan-keraguan dari dalam hati itu. Dan dengan cara ini, keraguan-keraguan, jumlah orang yang menjauhkan keraguan-keraguan ini pun juga akan menjadi, atau yang di dalam hatinya keraguan itu akan jauh, maka dengan sedemikian rupa itu akan banyak, maka setiap fitnah itu akan dengan sendirinya akan mati. Dan di dalam jemaat dari segala segi akan nampak untuk perbaikan amal itu akan lihat di mana-mana. Dan inilah maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud. Hendaknya diingat bahwa khatamun nubuwat dan kewafatan Masih berkenaan dengan itu perlu kita paham. Dan ini perlu juga bahwa perlu menjawab para penentang, tetapi amal dan irfan pun juga, pengetahuan pun juga, untuk membiasakan itu perlu ada usaha. Jadi usaha dan kerja keras, perlu mengintrospeksi di luar juga, dan
Bahkan lebih dari itu, kita harus mengintrospeksi juga dari dalam. Kesucian kerohanian kita itu dalam perbaikan amal kita, insya Allah akan lebih akan menjadi faktor lebih besar pensucian jiwa kita dibandingkan dengan tablik. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala tentu sangat penting bahwa seandainya para ulama dan para murabbi dia menciptakan kesucian dan menciptakan irfan dan menciptakan kecintaan diri dan kecintaan dalam Tuhan, maka orang-orang akan masuk jutaan dalam jemaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Bahwa kalau dengan perantaraan tabligh kamu menyebarkan agama kamu, maka satu-satu dua-dua orang akan masuk. Tetapi kalau kamu dengan istighfar, dengan tasbih kamu melakukan pengembangan dan kamu menjauhkan dosa dari jemaat kamu, maka orang akan masuk berbondong-bondong ke dalam jemaat dan mereka akan masuk dalam diri kalian. Jadi para ulama kita, para alim kita yang menulis kepada kita bahwa kami menjawab tuntas para penentang. Dengan menjawab tuntas para penentang yang itu tidak akan seperti itu hebatnya dibandingkan dengan perbaikan dalam amal. Dan berusahalah menjadi wakil-wakil khilafat dan berusahalah menjadi penolong-penolong khilafat. Bertahun-tahun kita kadang-kadang tidak akan ribut dalam urusan pembahasan ilmu, bahkan kita harus membawa jemaat kepada kemajuan dan kita harus bawa ke dalam arah kemajuan, maka kita harus merubah cara kita yang lain, dan itu adalah sebagaimana saya telah katakan adalah memperbaiki amal. Jadi kita dalam amal kita itu perlu kita perbaiki dan kejujuran kita dan kita perlu tinggikan. Kita harus menyiapkan sarana penghasilan kita yang bersih. Jangan kita sampai melakukan penipuan lalu kita memperoleh keuntungan-keuntungan, atau untuk mendapatkan uang kita menuntut dalam pengadilan yang salah. Kita pekerjaan apapun yang diserahkan kepada kita hendaknya dengan penuh kerja keras, dengan mihnat atau dengan cara yang baik, dengan sepenuhnya perlu dengan cara yang jujur. Kalau ini terjadi, maka bersama agama urusan dunia pun juga akan terbuka pada kita. Ini merupakan karunia Allah bahwa pada umumnya kesan baik pada jemaat ada pada orang lain. Namun jika dengan urusan-urusan dunia yang kecil, kejujuran kita itu kita hancurkan, maka setiap orang akan bergerak bahwa untuk merusak nama jemaat. Jadi di mana para mubalik perlu diarahkan kepada hal ini, maka setiap orang jemaat itu harus berusaha untuk diri mereka untuk memperbaiki diri mereka, dan yang paling besar senjata itu adalah doa. Yang mana setiap saat kita perlu memperhatikan itu setiap saat dan menggunakannya dengan cara yang benar dan menggunakannya secara benar, dan hendaknya memperhatikan bahwa iman itu harus majukanlah dan untuk melaksanakan bahwa apa yang telah diperintahkan untuk diamalkan, lakukanlah. Jadi amal itu adalah doa dan amal. Kalau ini berjalan bersamaan, maka akan terjadi perbaikan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk meraih itu. Pada akhirnya, saya ingin mengingatkan juga bahwa yang telah menjadikan orang mukmin yang hakiki itu menjadi gelisah, yaitu di negara-negara Islam kondisinya yang sangat menjadikan perih. Kini dunia Islam dia
perlu doa pencinta sejati masih maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita supaya kita berdoa. Kondisi di Syria menuju ke arah yang terburuk. Pemerintah melakukan kezaliman dan para penentang pemerintah pun melakukan kezaliman sampai kepada puncaknya. Kedua-duanya itu melakukan kezaliman yang luar biasa. Anak-anak perempuan menjadi sasaran kezaliman mereka. Apakah itu dosa yang seseorang atau tidak? Dan orang itu dibiarkan kelaparan, disakiti, dan kadang-kadang ada diperlihatkan gambar, kalau melihat itu bulu roma kita berdiri, bahwa orang-orang Islam sedemikian rupa aliyahnya kepada orang Islam lainnya, dan orang-orang memberikan kesempatan kepada orang yang bukan Islam, keberatan kepada Islam. Beberapa hari yang lalu ada anak 14 tahun yang sedang diinterview yang kehilangan ibu bapaknya, dan atau dia terpisah dengan suatu sebab. Dia tidak memperoleh makan minum, dia menjadi pengemis sana sini, dan ketika orang yang bertanya kepadanya bahwa katanya kepada anak yang 13 tahun, kalau kamu sudah besar itu apa yang kamu akan jadi apa? Iya, katanya saya akan menjadi penjahat, saya akan menjadi perampok, kami akan menjadi katanya apa yang bisa jadi supaya kami bisa menuntut balas kami. Jadi untuk menyelamatkan pemerintahannya dan para oposisi untuk memperoleh kedudukan, dia menghancurkan keturunannya. Mudah-mudahan Allah menghukum pada orang-orang zalim itu dan menyelamatkan masyarakat dari orang-orang yang zalim, dan mereka diberikan pemerintahan yang bersih. Di Pakistan pun menciptakan kezaliman sampai kepada puncaknya, khususnya kepada orang Ahmadi. Mereka melakukan kezaliman yang luar biasa kepada umum juga, dan orang-orang umum pun juga bagaimana mereka berada dalam lingkaran kezaliman yang luar biasa. Nampaknya kondisi ini, kekerasan ini akan terus meningkat nampaknya di Pakistan itu. Jadi orang-orang yang melakukan kekerasan ini pun juga nampaknya mendapat pengawasan pemerintah. Mereka itu mendapat penjagaan pemerintah. Jadi doalah yang akan bisa dijadikan orang-orang zalim itu dijadikan sebagai ibrat. Mereka telah melakukan, mudah-mudahan Pakistan pun juga kezaliman itu bisa dihilangkan dari Pakistan. Begitu juga di negara-negara Islam yang lainnya pun juga, Mesir, Libya dan yang lainnya pun juga kurang lebih setiap tempat itu kondisi itu hancur. Mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada orang-orang itu dan upaya mereka memburukkan nama Islam itu pun mereka itu dapat terhindar. Islam itu dapat terhindar nama-nama buruk. Siapapun yang melakukan kezaliman, Tuhan itu menjadikan dia tanda-tanda ibrat, dan Allah dan orang-orang Ahmadi yang tinggal di negara-negara itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari keburukan-keburukan itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم